Ketika nalar tak temukan jawaban, apakah nurani yang bicara? Mengapa kita tetap gelisah meski semua jawaban logis telah tersedia? Apakah kebenaran bisa dirangkum dalam angka dan argumen? Saat nalar tak lagi sanggup menembus kabut kenyataan, haruskah kita kembali ke dalam dan mendengar suara yang lebih sunyi? Sebelum kita selami lebih dalam lagi, jangan lupa untuk menyokong perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Di Palung Ilmu, mari kita menyelami lebih dalam, sebab pemahaman sejati tidak diperoleh di permukaan. Sejak zaman Yunani kuno, manusia percaya bahwa rasio adalah obor, penuntun kehidupan, bahwa dengan berpikir jernih kita akan sampai pada kebenaran. Tapi, adakah yang pernah benar-benar sampai? Kita bisa menjelaskan hukum gravitasi, namun tetap tak mengerti mengapa hati terasa berat. Kita bisa memahami anatomi otak, tapi tak tahu bahwa kenapa satu kata bisa melukai begitu dalam. Maka pertanyaannya, mengapa kita tetap gelisah meski semua logika tersedia? Karena logika menjelaskan struktur dunia, tapi tidak selalu menjamah luka yang tersembunyi di dalam diri. Apakah kebenaran bisa dirangkum dalam angka? Barangkali sebagian bisa, tapi sebagian lainnya belum tentu dikenali oleh hati yang bening. Sebab seperti Socrates bilang, pengetahuan sejati adalah mengetahui bahwa kau tidak tahu. Dalam pengakuan itu, lahirlah kerendahan hati. Dari sana, nurani mulai bicara. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini bukan sekedar nasihat spiritual, melainkan pengakuan metafisik bahwa ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan hanya dengan dialami. Pertanyaan ketiga akhirnya bisa terjawab bersama. Ketika nalar tak menemukan arah, nurani bukan sebagai pengganti, tapi pelengkap. Bukan untuk menolak berpikir, tapi untuk mengarahkan pikiran kembali ke tempat yang lebih dalam. Seorang hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai hukum, tapi hatinya diam, tak tenang. Ia tahu lelaki yang mencuri bukan kriminal, tapi seorang ayah yang kalah oleh keadaan. Di sisi lain, seorang pemuda menolak karir di kota besar. Ia memilih mengejar di dusun yang kecil. Banyak yang bilang ia sia-siakan hidupnya. Tapi ia berkata, di sini aku merasa lebih hadir, bukan hanya hidup. Dari dua kisah ini kita belajar nalar memberi kepastian, tapi nurani memberikan makna. Hukum bisa adil, tapi hanya nurani yang bisa menghadirkan belas kasih. Karir bisa mengangkat status, tapi nurani yang bisa menumbuhkan ketenangan. Nalar dan nurani bukan dua kutub yang saling meniadakan, tapi dua sayap yang saling melengkapi. Tanpa nalar, kita bisa tersesat. Tanpa nurani, kita bisa kehilangan arah meski kita tahu jalannya. Maka ketika nalar tak menjawab, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa tak ada jawaban. Mungkin jawabannya bukan untuk dipahami, tapi untuk disadari. Friedrich Nietzsche pernah menulis, manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tapi juga makhluk yang menafsirkan makna dari penderitaan.
Dalam kalimat ini, Nietzsche menyadarkan kita bahwa manusia bukan hanya pencari jawaban yang logis, tapi juga pencari makna terdalam. Dan makna tak selalu datang dari hitungan, tapi dari keheningan. Dan di saat seperti itu, nurani bukan jalan pintas, tetapi jalan menuju pulang. Di video selanjutnya kita akan menyelami sebuah pertanyaan sederhana namun sulit dijawab. Ilmu tanpa nurani, apakah kemajuan ataukah kehancuran? Di palung ilmu, mari kita menyelami lebih dalam, sebab pemahaman sejati tidak diperoleh di permukaan.